Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sandi Khairul Insan. Ingin sedikit membahas tentang presentasi bisnis. Pengertian dari presentasi adalah suatu proses untuk memaparkan sesuatu hal dengan kata-kata dan juga menggunakan alat bantu dengan tujuan untuk memudahkan dalam penyampaian suatu informasi dan juga agar informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Alat bantu dalam proses presentasi ada 6 yang saya ketahui. Yang pertama adalah laptop. Kelebihan dari laptop adalah untuk menyimpan file-file yang akan digunakan dalam presentasi. Yang kedua adalah LCD proyektor. Kelebihan dari LCD proyektor adalah untuk memberikan gambaran visual kepada audien tentang apa yang sedang dijelaskan. Terus yang ketiga adalah papan tulis. Sama halnya dengan LCD proyektor, papan tulis juga digunakan sebagai gambaran visual untuk suatu yang sedang diterangkan. Yang keempat adalah sound system. Sound system dalam suatu presentasi digunakan sebagai alat pengeras suara agar suara yang disampaikan oleh pemateri dapat diterima secara baik dan jelas oleh audien. Terus yang selanjutnya adalah video kaset recorder atau VCR. Video kaset recorder adalah kelebihannya adalah si pemateri tidak perlu memaparkan secara langsung kepada audien dalam suatu tempat. Jadi mengirimkan sebuah rekaman tentang apa yang sedang dipresentasikan atau apa yang akan diterangkan dalam presentasi tersebut. Yang keenam adalah laser pointer atau remote presenter. Laser pointer digunakan dalam presentasi untuk menunjukkan bagian-bagian yang penting yang sedang dibahas dalam presentasi, dan juga remote presenter digunakan agar si pemateri lebih gampang membuka slide selanjutnya atau sebelumnya dalam presentasi. Yang pembahasannya selanjutnya adalah persiapan presentasi. Yang pertama, memiliki penguasaan materi yang baik. Dalam presentasi, penguasaan materi yang baik adalah suatu hal yang wajib karena materi yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh audien ketika penguasaan materinya juga baik. Terus yang selanjutnya adalah mampu menggunakan alat bantu secara baik. Alat bantu yang biasa digunakan dalam presentasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ketika si pemateri dapat menggunakan alatnya baik, maka informasi yang disampaikan maupun presentasinya akan diterima dengan baik pula. Yang ketiga adalah mampu menguasai audien. Dalam presentasi, menguasai audien biasanya digunakan rumus 5W1H. Apa, di mana, kapan, bagaimana, dan lainnya, agar lebih jelas apa yang akan dipresentasikan. Terus yang selanjutnya adalah mampu menganalisis lokasi maupun tempat yang telah disediakan. Tempat yang biasanya digunakan untuk presentasi adalah tempat yang tenang dan nyaman agar tidak adanya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dan juga informasi yang diberikan dapat diterima secara baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah seni dalam melakukan presentasi. Seni dalam melakukan presentasi ada 3. 1. Penguasaan terhadap materi maupun audiens. Yang kedua adalah keterampilan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, etika. Penguasaan terhadap materi maupun audiens sangat dibutuhkan dalam presentasi agar audien dapat menyimak apa saja materi yang disampaikan. Yang kedua adalah keterampilan dalam berkomunikasi juga sangat penting dalam presentasi. Biasanya keterampilan dalam komunikasi berhubungan dengan intonasi pelafalan maupun kata-kata yang digunakan dalam
pemaparan materi yang disampaikan. Yang ketiga, etika dan atau perilaku. Etika maupun perilaku merupakan suatu tolak ukur disetujui atau tidak disetujuinya suatu materi yang disampaikan atau suatu hal yang disampaikan. Karena terkadang dengan etika yang baik maupun presentasinya kurang baik akan disetujui, tetapi ketika etikanya kurang baik dan materinya sangat baik ketika disampaikan, terkadang akan ditolak oleh audiens. Pembahasan yang selanjutnya adalah gaya bicara dalam presentasi. Gaya bicara dalam presentasi ada 5. Yang pertama, berbicara dengan gaya orsinil atau tidak dibuat-buat. Jadi, untuk menarik audiens agar memahami dan menerima informasi yang kita sampaikan, tidak perlu dengan bicara yang dibuat-buat atau gaya yang dibuat-buat. Menggunakanlah hal-hal yang biasa kita lakukan agar dapat diterima dengan baik. Yang kedua adalah berbicara dengan sikap yang sederajat atau tidak menggurui. Jadi dalam presentasi pula kita tidak harus merasa paling pintar atau apapun agar para audiens tidak merasa digurui oleh kita. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan nada yang tidak monoton. Jadi nada yang digunakan tidak boleh tetap atau ada penekanan-penekanannya. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan tempo yang teratur. Jadi dalam berpresentasi kita tidak boleh terlalu cepat maupun terlalu lambat agar si audiens dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Yang kelima adalah melakukan penekanan di beberapa bagian yang dianggap perlu. Jadi dalam presentasi pula ada penekanan kata untuk yang perlu dalam pengucapannya. Yang keenam adalah gaya komunikasi dalam presentasi. 1. Berbicara dengan tetap memelihara kontak dengan audiens. Jadi dalam presentasi kita harus tetap melihat bagaimana audiens, apakah memperhatikan kita atau tidak, agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Yang kedua adalah berbicara dengan wajah yang cerah, antusias, dan juga semangat. Jadi dalam presentasi kita harus bersemangat dan antusias untuk apa yang kita sampaikan kepada audiens. Yang ketiga adalah peka terhadap audiens. Jadi dalam presentasi pula kita harus peka terhadap audiens. Apakah audiens sudah merasa bosan atau tidak. Dan ketika kita melihat audiens sudah merasa bosan, kita harus mengakalinya dengan cara-cara kita seperti main game atau apa. Yang keempatnya adalah berbicara dengan seluruh kepribadian. Jadi ketika berpresentasi kita harus menggunakan bagian-bagian dari tubuh kita untuk menjelaskan sesuatu hal. Yang pembahasan selanjutnya adalah kesalahan dalam berpresentasi. Kesalahan dalam berpresentasi biasanya yang pertama adalah merasa paling hebat sehingga dikatakan arogan. Yang kedua, ragu dalam memaparkan sehingga apa yang kita keluarkan dari pemikiran kita tidak dapat diterima dengan baik. Yang ketiga adalah tidak mampu menarik perhatian audiens. Yang keempat adalah menyinggung audiens atau orang lain. Yang kelima, kurang santun dan tidak beretika dalam berkomunikasi. Yang keenam, tidak tanggap atau peka terhadap audiens. Yang ketujuh, tidak mampu menciptakan kondisi yang harmonis antara audiens dan juga pemateri. Yang kedelapan, tidak mampu mengenali audiens yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah bersikap terlalu serius. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang materi presentasi bisnis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.